Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak membahas tentang 30 soal matematika sumatif akhir tahun atau biasa disebut dengan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Dengan bentuk soal pilihan ganda kompleks, benar atau salah, menjodohkan dan isian dengan masing-masing 6 soal. Kelas 8 dengan materi sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka, yakni menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, segitiga dan segi empat, dan peluang. Langsung saja soal 1. Pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas diketahui A sejajar dengan B. Seperti ini, sejajar dengan B. Maka nilai sudut X ditambah sudut Y adalah, kita mencari sudut X dan sudut Y-nya dulu. Karena ini garis A sama garis B ini sejajar, maka sudut ini ke sini berarti sama dengan X karena ini sudut yang sehadap. Ini sama ini sehadap. Kemudian X dengan 100 ini kan tolak belakang. Karena tolak belakang berarti nilai X-nya sama dengan 100. Jadi sudut X-nya nilainya adalah 100. Kemudian ditambah ini. Kemudian, nah karena garis A dan garis B ini sejajar, maka Y ini ke sini, sudut sini. Ini adalah sudut Y karena sudut yang sehadap. Ini sama ini sudut sehadap. Kemudian Y sama 55 ini adalah sudut yang tolak belakang. Ini Y sama tolak belakang dengan sudut 55 derajat. Karena tolak belakang berarti sudut Y-nya adalah 55 derajat. Berarti nilai sudut X ditambah sudut Y hasilnya adalah 100 tambah 55, yakni 155. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 2. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas diketahui A sejajar dengan B. Tentukan dua jawaban berikut yang benar. A sejajar dengan B ini, A dan B ini sejajar, maka kita mencari nilai X dan Y-nya. Karena A sama B ini sejajar, maka sudut ini 120 ke sini ini. Nah, sudut ini adalah juga 120 karena sehadap. Kemudian 120 sama X ini bertolak belakang sehingga nilai X-nya sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian, nah, karena A sama B ini sejajar, maka ini garis lurus ini berarti sudut ini 140. Nah, ke sini ini 140 karena sehadap. Ini sama sudutnya karena sehadap. Kemudian Y dengan 140 ini berpelurus. Artinya Y ditambah 140 itu sama dengan 180 karena berpelurus. Jadi nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 140. Kemudian nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 140 adalah 40. Jadi nilai Y-nya adalah 40, yakni yang C. Lanjut. Soal 3. Bentuk soalnya menjodohkan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas diketahui A sejajar dengan B. Berarti ini A, ini B, sejajar. Pada gambar di samping diketahui A sejajar dengan B. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban sesuai informasi gambar di samping. Nah, artinya kita mencari nilai X sama nilai Y-nya. Karena A sama B ini sejajar, maka nilai ini adalah nilai X karena ini sudut ini sama ini karena sudut yang sehadap. Kemudian X sama 180 ini, X sama dengan 130 ini bertolak belakang sehingga nilai X-nya adalah 130. Jadi kita panahkan nilai X-nya dengan 130 derajat. Kemudian untuk mencari nilai Y di sini 115 karena sehadap. Ini dengan ini sehadap karena garis A dengan garis B ini sejajar, sehingga nilai 115 ini sama ini sehadap. Kemudian nilai Y dengan 115
ini berpelurus, sehingga nilai Y sama 115 itu jumlahnya 180. Sehingga nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 115, yakni Y-nya 65. Kita panahkan nilai Y ke 65 derajat. Lanjut. Soal 4. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut. Ini perhatikan. Kemudian pada gambar di atas, maka nilai yang tepat untuk sudut X adalah sebesar, kita mencari sudut X. Nah, kalau kita tarik lurus ke ini, maka sudut sini adalah 90 derajat karena di sini sudutnya 90 derajat, tegak lurus. Tegak lurus itu 90 derajat. Penting untuk diketahui bahwasanya di buku paket kelas 8 Kurmer halaman 114 bahwasanya jumlah sudut luar segi banyak dengan n titik sudut adalah 360 derajat. Artinya nilai sudut X ditambah 50 derajat ditambah 90 derajat ditambah 110 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi nilai X ditambah 50 tambah 90 ditambah 110 ditambah 40 itu 290 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi nilai X sama dengan 360 derajat dikurangi 290 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Jadi nilai yang tepat untuk sudut X adalah sebesar 70 derajat. Lanjut. Soal 5. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. Kita mencari nilai X sama sudut X sama sudut Y. Kita perhatikan segitiga yang ini, yang saya tebali warna biru ini. Nah, ingat, penting untuk diketahui di halaman 108 di buku paket kelas 8 kurikulum merdeka, bahwasannya ini jumlah sudut luar ini sama dengan jumlah sudut di dalam yang ini, di dalam sudut ini yang tidak berdampingan. Jadi ini sama ini dijumlahkan maka hasilnya sudut ini. Artinya nilai X ini sama dengan 70 ditambah 28. Jadi nilai X adalah 70 ditambah 28. Jadi nilai X-nya adalah 98. Jadi untuk pernyataan yang I ini benar dengan pernyataan bahwa X sama dengan 98 derajat. Kemudian kita perhatikan segitiga yang saya tebali merah ini, bahwasanya, nah kalau kini misalkan alfa, nah ini alfa berarti bahwasanya nilai A adalah 70 ditambah 43. Ya, sesuai dengan sifat ini, maka nilai A-nya ini adalah 70. Nilai A-nya adalah 70 ditambah 43. 70 ditambah 43 adalah 113. Kemudian sehingga untuk nilai Y adalah A ditambah 28. Jadi nilai Y-nya adalah, nah perhatikan segitiga yang warna kuning ini, maka nilai Y-nya adalah A ditambah 28. A-nya adalah 113. Jadi 113 ditambah 28. Hasilnya adalah 141. Jadi pernyataan double I ini adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 6. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, maka nilai yang tepat untuk sudut X adalah sebesar. Nah, kita perhatikan segitiga yang saya tebali pinggirnya ini, sisi-sisinya saya tebali warna kuning. Maka misalkan di sini adalah A, sudut ini adalah A, maka ingat ini sifat yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Artinya 20 ditambah 45 ditambah A itu hasilnya 180. Berarti ini A ditambah 45 ditambah 20 ini 180. Maka nilai A sama dengan 180 dikurangin 20 tambah 45 itu adalah 65. Maka nilai A-nya adalah 115. Kemudian sifat yang kedua ini, perhatikan sifat yang kedua. Kita perhatikan segitiga yang saya warnai merah ini, sisi-sisinya saya warnai merah.
maka A ini X, maksudnya X ditambah 65 sama dengan A, sesuai dengan sifat yang ini. Maka nilai X ditambah 65 sama dengan A. X tambah 65 sama dengan A. Maka nilai X-nya sama dengan A-nya adalah 115, berarti dikurangin 65. 115 dikurangi 65 adalah 50. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 7. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, pilihlah dua jawaban berikut yang benar. Berarti kita memilih dua jawaban benar dari pilihan ganda ini. Kemudian ini ada tanda panah nih, artinya garis ini saya kasih warna merah ini sama garis ini adalah dua garis yang sejajar. Artinya maka ini 40 sama A ini sebesar di sini A. Nah, 40 sama A ini A sama dengan 40 karena nyebrang dalam. Ini ke sini kan nyebrang. Nah, jadi A-nya adalah 40 karena berseberangan dalam. Kemudian ini 60 sama B. Ini nilai B-nya adalah 60 karena 60 sama B ini karena sehadap. Nah, kalau kita jumlahkan, maka A ditambah B sama dengan 40 tambah 60, yakni 100. Jadi jawaban yang A sama dengan 60 ini jawabannya salah. B sama dengan 40 ini jawabannya salah karena di sini A-nya 40, B-nya 60. Ini terbalik. Kemudian kalau kita jumlahkan itu 100. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian karena di sini diminta dua jawaban yang benar, antara C sama D di sini. Kemudian kita perhatikan segitiga yang sisi-sisinya saya tebali dengan warna kuning. Nah, sesuai dengan soal-soal sebelumnya, bahwasanya, nah misalkan di sini besar sudut sini adalah besar sudut Y. Ya, maka nilai Y adalah sesuai dengan sifat-sifat soal-soal sebelumnya, bahwasanya sudut Y di sini adalah B ditambah 30. Ya, Y sama dengan B ditambah 30. Kemudian di sini nilai X ini ke sini. Nilai X ini ke sini. Ya, nilai X itu sini, berarti nilai X-nya adalah A ditambah Y. Berarti X-nya adalah A ditambah Y. Nah, nilai Y-nya itu adalah B ditambah 30. Berarti Y-nya diganti. Ya. Berarti nilai X-nya adalah A ditambah Y. Kita ganti Y-nya adalah B ditambah 30. Nah, Y-nya diganti B tambah 30. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan A ditambah B ditambah 30. Jadi ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 8. Bentuk soalnya menjodohkan. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sudut P sama dengan sudut Q, PR sama dengan QR, PE sama dengan EQ. Bacakan pernyataan berikut sesuai dengan informasi gambar di atas. Alasannya, pernyataannya, alasannya segitiga PRT ini lambangnya kesebangunan. Sebangun dengan segitiga QRS. Dan pernyataan kedua, segitiga PSE sebangun dengan segitiga QET. Apakah sisi sudut sisi, apakah sudut sisi sudut, ataukah sisi sisi sisi. Baik, kita pernyataan yang pertama segitiga PRT. PRT ini sisi-sisinya saya tebali dengan warna biru. Kita buat segitiga PRT seperti ini, sesuai dengan gambar ini PRT. Berarti sini PRT. Pasangannya adalah dengan segitiga GRS. Kita buat segitiga GRS. Saya tebali warna merah ini. GRS ya seperti ini. Berarti GRS, berarti sini GRS ya seperti ini. Diketahui sudut P ini, sudut P sama dengan sudut Q. Ya, sudut Q. Alasannya adalah karena ini diketahui. Kemudian PR ini, PR sama dengan QR ini. Sama dengan QR, alasannya adalah diketahui. Kemudian sudut R sama dengan sudut R ini. Sudut R. Karena alasannya berhimpit ini, berhimpit.
berhimpit dalam satu titik. Alasannya berhimpit. Nah, dari sini alasannya segitiga PRT sebangun dengan segitiga QRS, alasannya adalah sudut sisi sudut. Berarti ini sudut sisi sudut. Kita panahkan seperti ini. Ini alasannya. Kemudian pernyataan kedua adalah segitiga PSE sebangun dengan segitiga QET. Ya, QET. PSE sebangun dengan segitiga QET. Yang pertama adalah sudut P sama dengan sudut Q. Alasannya adalah diketahui, ini diketahui. Kemudian PE sama dengan EQ. Ya, EQ alasannya adalah ini PE sama EQ diketahui, alasannya diketahui. Kemudian sudut PES ya, PES yang ini. Sudut ini sama dengan sudut QET. Alasannya adalah ini tolak belakang, sudut yang bertolak belakang. Sehingga ini alasannya PSE sebangun dengan segitiga QET karena sudut sisi sudut. Jadi panahkan ke sini, sudut sisi sudut. Lanjut. Soal 9. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, titik A dan C, jadi titik A sama C, itu pada segi 5 beraturan A, B, C, D, E terletak pada garis A sama garis B. Di garis A sama garis B. Di mana garis A sama B ini garis yang sejajar. Maka nilai yang tepat untuk sudut X, kita mencari sudut X-nya adalah berapa. Nah, karena ini kita perhatikan segi 5 A, B, C, D, E ini adalah segi 5 yang beraturan. Maka kita perhatikan buku paket bahwasanya jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut adalah N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Berarti kalau segi 5 ya jumlah sudutnya adalah berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 5 dikurangi 2 berarti 3 ya, dikalikan ini 180. Berarti 3 kali 180 adalah 540. Karena ini segi 5 yang beraturan. Nah, masing-masing sudut ini, besar masing-masing sudut adalah 540 dibagi 5. Berarti untuk mencari sudut A adalah sama dengan 540 dibagi 5. Hasilnya adalah 108. Berarti ini sudut 108, 108, ini 108, ini 108, ini 108. Kemudian misalkan di sini adalah besar sudut sini adalah A. Ya, A adalah karena ini pelurus ya. Nah, ini pelurus berarti A ditambah 108 ditambah 20 adalah 180. Ya, jadi A sama dengan karena di jumlah 180 berarti 180 dikurangi 108 dikurangi 20. Jadi sudut A adalah 180 dikurangi 20 dikurangi 108. Nah, sudut A-nya adalah setelah saya hitung ini hasilnya adalah 52. Berarti ini sudut ini adalah 52 derajat. Nah, kemudian kita buat garis lurus ini. Garis lurus, maka sudut ini karena B sama A ini dua garis yang sejajar, maka ini 52, maka di sini 52. Karena nyebrang, berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Kemudian kita ingat materi ini di halaman 108 bahwasanya sudut luar ini sama dengan jumlah sudut yang tidak berdampingan ya. Maka di sini nilai X ditambah 52 sama dengan 108. Ya, X ditambah 52 sama dengan 108. Jadi nilai X-nya adalah 108 dikurangi 52. Hasilnya adalah 56. Jadi nilai yang tepat untuk sudut X adalah 56 derajat. Lanjut. Soal 10. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. Pernyataan I,
sudut ADE sama dengan sudut CFE. Pernyataan double I adalah AD sama dengan CF. Langsung saja jawab. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini, maka sudut ADE sama dengan sudut ECF karena nyebrang, berseberangan dalam. Berarti sudut ADE sama dengan sudut ADE sama dengan sudut ECF ya, karena berseberangan dalam. Nah, di pernyataan I ini ADE ya, ADE sama dengan CFE. CFE adalah pernyataan yang salah. Kemudian DE sama dengan EC. Karena ini diketahui ya, diketahui. Kemudian sudut DEA pada sudut yang ini ya, sama dengan sudut ini, yang ini, CEF atau CEF, sudut yang ini ya, karena tolak belakang, ini tolak belakang. Sehingga kesimpulannya karena ini sudut sisi sudut, maka sudut sisi sudut, maka segitiga ADE kongruen dengan segitiga ini CF ECF ya, kongruen. Kemudian karena ini kongruen, maka AD ya, panjang AD sama dengan panjang CF. Sehingga ini yang double I, pernyataan double I adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 11. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas diketahui AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Maka nilai tepat untuk sudut X adalah, ini kita cari berapa sudutnya. Karena ini segitiga ABC adalah segitiga yang sama kaki, maka ini sudut B di sini dengan sudut C di sini besar sudutnya adalah sama. Kita misalkan ini A, maka di sini adalah A juga. Jumlah sudut segitiga adalah 180, berarti A ditambah A ya, 2A ditambah 74 sama dengan 180. Berarti 2A sama dengan 180 dikurangin 74. 180 dikurangi 74 adalah 106. Jadi nilai A-nya adalah 106 dibagi 2, yakni 53. Berarti nilai A-nya di sini adalah 53. Ini adalah berpelurus ya. 53 ditambah X itu 180. Maka di sini untuk mencari nilai X sama dengan 180 dikurangin 53. Jadi nilai X-nya adalah 180 dikurangi 53, hasilnya adalah 127. Maka nilai sudut X-nya adalah yang C, 127. Lanjut. Soal 12. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, AC sama dengan BC dan AB sama dengan BD. Tentukan dua jawaban berikut yang benar. Berarti di sini kita mencari sudut X sama sudut Y. Langsung saja. Berarti ini AC sama dengan BC. Berarti AC sama dengan BC. Berarti segitiga ini ABC adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut ini, sudut A sama dengan sudut B. Sudut B ini ke sini ya, sudut B, ABC. Maka di sini berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C 180. Berarti karena A sama B, maka saya simpulkan langsung A. Berarti 2A ditambah 42 ini sama dengan 180 derajat. Berarti 2A sama dengan 180 dikurangin 42. 180 dikurangi 42 adalah 138. Jadi nilai A-nya adalah 138 dibagi 2, yakni 69. Berarti ini sudutnya adalah 69. Kemudian AB sama dengan BD. AB sama dengan BD. Nah, berarti segitiga ABD ini adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut A sama dengan sudut X. Berarti nilai X sama dengan sudut A. Sudut A-nya adalah 69. Berarti nilai X-nya adalah 69.
Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk mencari sudut Y, maka di sini A ditambah X tambah Y, berarti A sama E kan sama, berarti 2A ditambah Y ini ditambah Y sama dengan 180 derajat. Karena segitiga ABD adalah segitiga sama kaki. A sama dengan X sama, berarti menjadi 2A. Untuk mencari nilai Y, 2A-nya ini adalah 2A-nya adalah 69. Ini 2A 138. 2A-nya adalah 138. Berarti A-nya diganti 138. Nilai Y-nya adalah 180 dikurangin 138. Ya. Nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 138 adalah 42. Jadi nilai Y-nya adalah 42 yang D. Lanjut. Soal 13. Bentuk soalnya menjodohkan. Perhatikan gambar berikut. Sudut A-nya 36, diketahui juga segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, dan sudut ABD ini ABD yang ini sama dengan CBD yang ini. Sudut ini sama ini ada tandanya. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban sesuai gambar di atas. Ini kita mencari sudut CBD ini kita mencari sudut ini sama BDA, berarti kita mencari sudut yang ini. Langsung saja, karena ini segitiga ABC sama kaki, berarti sudut C sama dengan sudut B. Sudut B sama sudut C itu sama, maka ini karena C sama B ini sama, berarti B tambah C tambah 36 derajat sama dengan 180. Atau ini B sama C kan sama, berarti 2B ditambah 36 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2B sama dengan 180 dikurangin 36 derajat. 180 dikurangin 36 hasilnya adalah 144, berarti nilai sudut B adalah 144 dibagi 2, yakni 72. Berarti ini 70 derajat. Berarti karena ini sama ini sama sudutnya, berarti sudut CBD di sudut ini adalah setengah dari sudut B. Berarti setengah dari sudut B, atau 72 derajat dibagi 2. Ya, 72 dibagi 2 adalah 36 derajat. Berarti CBD ini 36 derajat. Berarti ini dipasangkan ke 36 derajat. Kemudian kita ingat rumus ini. Rumus ini bahwa sudut luar ini sama dengan sudut di dalam yang tidak berpasangan, yang tidak berdampingan. Berarti ini tambah ini sama dengan ini. Berarti sudut C ditambah sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti sudut BDA sudut ini sama dengan sudut ini CBD ditambah sudut C. Sudut C-nya sama dengan sudut B, yaitu 72 derajat. Kalau CBD-nya ya ini 36 derajat. Berarti 36, ini 36. Kemudian sudut C-nya sama dengan sudut B, ya ini 72 derajat. 36 ditambah 72 sama dengan 108. Berarti BDA dipasangkan dengan 108 derajat. Lanjut. Soal 14. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, ABCD adalah bangun datar jajar genjang, dan AE adalah garis bagi sudut BAD. Berarti AE ini membagi sudut A menjadi 2 bagian. Seperti ini. Yang tanyakan nilai yang tepat untuk sudut X. Kita mencari sudut X-nya ini. Sifat-sifat jajar genjang bahwasannya sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini A ditambah B itu 180 derajat. Itu sifat-sifat jajar genjang. Maka untuk mencari sudut A sama dengan 180 dikurangin sudut B. Sudut B-nya adalah 66 derajat.
180 dikurangi 66 hasilnya adalah 114. Nah, ini karena ini sama, maka sudut EAD adalah setengah dari sudut A, atau EAD adalah sudut A dibagi 2. Sudut A-nya adalah 114 dibagi 2 sama dengan 57. Ini 57 sifat-sifat jajar genjang. Sudut yang berhadapan B sama D adalah sama, berarti sudut D-nya adalah 66 derajat. Kemudian kita perhatikan segitiga AED, jumlah sudut segitiga adalah 180. Berarti 57 ditambah 66 ditambah X hasilnya adalah 180. 57 tambah 66 itu adalah 123. Ini tulis lagi, ditambah X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 123. Hasilnya adalah 57. 180 dikurangi 123 adalah 57. Berarti nilai X-nya adalah 57. Lanjut. Soal 15. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut ini, segitiga ABC, siku-siku di B, diketahui juga AB sama dengan AD. AB sama dengan AD. Ini ada tandanya, bahwasanya AB sama dengan AD dan sudut C ini 50 derajat. Dari gambar di atas tentukan benar atau salah. Nilai X adalah 60 derajat, jadi X 60 derajat, benar apa salah. Terus CBD sebesar 20 derajat. Berarti CBD ini, sudut ini adalah 20 derajat. Kita jawab, kita mencari sudut A-nya dulu. Sudut A itu adalah, karena ini 90 derajat, karena sudut B adalah 90 derajat, maka sudut A ditambah sudut C itu adalah 90 derajat. Ya, sudut C ditambah A adalah 90 derajat. C-nya ketemu ini 50 derajat. Berarti sudut A sama dengan 90 dikurangi sudut C. C-nya adalah 50 derajat. Berarti ini 50 derajat, 90 dikurangi 50 adalah 40. Sudut A-nya ini 40. Kemudian karena ini segitiga sama kaki, segitiga ABD-nya, maka ini X. Nah, sudut ini adalah X juga. DBA-nya adalah sudut X. Berarti X tambah X berarti 2X ya. 2X ditambah sudut A adalah 180 derajat. Sudut A-nya adalah 40 derajat, berarti 2X sama dengan 180 dikurangin sudut A. A-nya adalah 40 derajat. 180 dikurangi 40 adalah 140. Berarti nilai X-nya adalah 140 dibagi 2, yakni 70. X adalah 70. Kalau di sini pernyataan I adalah 60, berarti ini pernyataan yang salah. Ingat, kembali lagi materi ini, bahwasanya sudut luar sama dengan jumlah dari sudut ini ditambah sudut ini. Artinya X ini adalah CBD. Jadi CBD ditambah 50 sama dengan X. Ya, berarti CBD atau CBD ini, CBD sama dengan X dikurangin 50. X dikurangin C. X-nya adalah 70, sudut C-nya adalah 50. 70 dikurangi 50 adalah 20. Berarti CBD-nya adalah 20, berarti pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 16. Bentuk soal adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut, segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Garis WE adalah garis bagi sudut B dan garis CD adalah garis bagi sudut C. Pada gambar di atas, segitiga PBC adalah segitiga apa? Baik, kita langsung jawab aja. Karena segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, artinya sudut B sama dengan sudut C. Sudut B sama C ini besar sudutnya adalah sama. Kemudian garis BE adalah garis bagi sudut B. Berarti BE adalah garis bagi sudut B. Artinya sudut ini CBD sama dengan PBA. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Kemudian ini sudut garis CD adalah membagi sudut C. Berarti sudut ini ACD sama dengan sudut PJB ini. Kenapa warnanya sama? Karena ini sudut C sama B kan sama.
karena dibagi dua berarti sudut ini sama dengan ini, sudut ini sama dengan ini. Artinya segitiga PBC adalah segitiga sama kaki karena warnanya sama. Jawabannya adalah yang A. Segitiga sama sisi belum tentu ya, belum tentu PB sama dengan BC itu belum tentu sama. Siku-siku nggak pasti. Siku-siku tumpul belum tentu tumpul, bisa jadi lancip ya, seperti itu. Lanjut. Soal 17. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui BMD ya, BMD yang ini ya, sama dengan CME ini, sama dengan CME, berarti ini CME. Kemudian BM, ini BM sama dengan MC atau CM. Dari gambar di atas berikut dua jawaban yang benar adalah yang A, besar sudut B tidak sama dengan sudut C. Segitiga BME dan segitiga CME adalah pasangan segitiga yang kongruen. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Segitiga CME adalah segitiga siku-siku sama kaki. Mana yang benar? Kita cari dua jawaban yang benar. Baik, langsung saja jawab. Kita perhatikan yang diketahui ini, sudut BMD ya, BMD ini sama dengan sudut CME. Jadi sudut ini sama. Kemudian karena diketahui nih, kemudian BM berarti yang ini karena diketahui sama dengan CM, berarti CM yang ini. Kemudian diketahui sudut BMD BDM ya, BDM, nah ini BDM sama dengan sudut CEM ya, CM berarti yang ini. Ini karena ini 90 derajat, berarti sudut ini 90 derajat juga. Karena ini 90 derajat, berarti ini juga 90 derajat. Berarti BDM sama dengan CM karena alasannya adalah 90 derajat. Dan dari sisi sudut berarti kesimpulannya adalah segitiga BMD kongruen dengan segitiga CME. Ya, segitiga CMN. Berarti segitiga BMD adalah pasangan yang segitiga kongruen, yang B ya. Kemudian karena kongruen ini 90 derajat berarti sudut B sama dengan sudut C. Berarti yang A ini pernyataan yang salah. Karena B sama dengan C, maka segitiga ABC adalah segitiga yang sama kaki. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Ini dua jawaban yang benar, B dan C. Segitiga CME adalah segitiga siku-siku sama kaki. Belum tentu ya, karena CME itu, ini CME, belum tentu EC sama dengan ME itu adalah sisinya adalah yang sama. Lanjut. Soal 18. Bentuk soalnya adalah menjodohkan. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, A, B, C, D adalah jajar genjang. A, B, C, D adalah jajar genjang. Pasangkan pernyataan berikut dengan pernyataan dengan jawaban. Nilai yang tepat untuk sudut X, berarti kita mencari sudut X dan sudut Y. Langsung saja dijawab di sini. Karena A, B, C, D adalah jajar genjang, artinya BC dengan AD adalah garis yang sejajar. Maka dari itu sudut Y ya, sudut Y sama dengan 60 derajat. Karena ini adalah alasannya menyeberang dalam berseberangan. Jadi nyebrang Y sama 60 derajat ini adalah Y sama dengan 60 derajat karena dalam berseberangan. Berarti nilai Y-nya kita pasangkan dengan 60 derajat. Ya, Y-nya 60 derajat. Kemudian karena jajar genjang berarti sudut X sama dengan karena sifat jajar genjang adalah ini sudut ini dengan sudut A dengan sudut D adalah kalau dijumlahkan 180 derajat. Berarti X sama dengan adalah dijumlahkan ya, sudut X, sudut A ditambah sudut D, ini sudut D adalah dijumlahkan 180 derajat. Berarti nilai sudut X adalah 180 derajat dikurangi 60 dikurangi 45 derajat. Berarti 180 dikurangi 60 dikurangi 45 adalah hasilnya nilai X-nya adalah
75 derajat. Berarti kita pasangkan dengan besar sudut X dengan 75 derajat. Lanjut. Soal 19. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga APC berarti APC dan segitiga BQC adalah dua segitiga sama sisi yang berbeda. Maka besar sudut AOP ini berapa sudutnya? Langsung saja dijawab. Karena segitiga APC dan BQC adalah dua segitiga sama sisi, artinya setiap sudut besar sudutnya adalah 60 derajat. Berarti ini 60 derajat, ini sudut A 6 derajat, sudut ini adalah 6 derajat, sudut ini 60 derajat ya, sudut B ini 60 derajat, sudut ini 60 derajat. Ini garis lurus ya, berpelurus. Dijumlahkan itu 180 derajat. Artinya ini supaya 180 derajat berarti sudut ini QCP ini bisa sudutnya adalah 60 derajat. Berarti 60 tambah 60 tambah 60 180 derajat. Baik, kita perhatikan segitiga PBC. Berarti PBC ini ya. Nah, saya tebali warna biru ini sisi-sisinya. Berarti PBC kita buat segitiga yang sama seperti ini P, kemudian ini B, ini C. Nah, sudut C ini, ya ini adalah 60 tambah 60, berarti sini adalah 120 derajat. Kemudian kita perhatikan juga segitiga QAC. Berarti QAC. Ya, ini QAC. Saya tebali warna sisi-sisinya, saya tebali warna biru ini, tebal. Kita buat segitiganya QAC. Berarti ini Q ya, ini Q, kemudian A dan C. Berarti ini A, ini C. Sudut C-nya ini, nah yang ini adalah 60 tambah 60, berarti ini 120 derajat. Kemudian setelah ada dua segitiga ya, PBC dan QAC, maka dua segitiga ini, nah BC sama dengan QC. Karena BC sama QC ini adalah segitiga sama sisi ini. Segitiga sama sisi berarti BC sama QC adalah sama ya. Kemudian PC sama dengan AC. PC sama AC ini adalah segitiga sama sisi, sehingga AC sama PC adalah sama. PC sama AC adalah sama. Dengan demikian, segitiga PBC kongruen dengan segitiga QAC. Nah, karena kongruen, misalkan ini alfa ya, 120 ini merah ya. 120 merah ini alfa, berarti ini sudut A dengan sudut B ini besarnya sama. Ya, karena kongruen. Nah, kalau sama berarti PPC, berarti BPC. Berarti ini A ya. Kemudian QAC ini yang A QAC. Berarti QAC berarti ini yang ini adalah besarnya adalah A, sama ya. Misalkan di sini sudut ini PAO ini adalah sudut B. Maka A tambah B adalah 60 derajat. Ya, A tambah B 60 derajat. Maka dari sini kita perhatikan segitiga PAO. Ini saya tebali warna biru ini. PAO ya. PAO berarti sudut AOP ya. Sudut AOP ini. Sudut AOP ditambah A ditambah B ini ditambah 60 derajat. Ya. Ditambah B tambah 60 derajat. PAO ditambah B ditambah A ditambah 60 derajat, karena segitiga PAO ini jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ya, sudut AOP ditambah A tambah B ini 60 derajat. Berarti ini 60 derajat ya. A tambah B 60 derajat berarti ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Nah, AOP supaya ini penjumlahannya sama dengan 180 derajat, berarti ini AOP-nya harus 60 derajat. Berarti karena 60 tambah 60 tambah 60 berarti 180 derajat.
Jadi sudut besar sudut AOP adalah 60 derajat. Lanjut. Soal 20. Untuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. PQ sejajar dengan AB, PR ya, PR sejajar dengan AC. Dari gambar di atas tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang I, segitiga BPR adalah segitiga sama kaki. Yang double I, PQ ditambah PR sama dengan AB. Langsung saja dijawab. Karena PQ sejajar dengan AB ya, PQ nih, PQ sejajar dengan AB, artinya PQ sejajar dengan AR. Kemudian PR ya sejajar dengan AC, artinya PR sejajar dengan AK ya, karena sejajar sudut yang berhadapan ini karena ini sejajar dengan ini dan ini sejajar dengan ini, berarti sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut A sama dengan sudut sini, tengah-tengah sini sudut ini PQA ya sama dengan sudut PRA ya. Nah, kalau demikian terjadi ini PQAR. Nah, kalau sifat seperti ini adalah sifat PQAR adalah berupa bangun jajar genjang. Nah, kalau PQAR adalah sejajar genjang, PQAR berarti PQ sama dengan AR ya. Kemudian PR sama dengan AQ. Seperti ini. Nah, kalau sama berarti ini yang ini si pihak ini sudut sepihak ini dijumlahkan 180, artinya sudut ini sama dengan sudut A. Sini tak warnai merah. Kemudian ini sama ini kan jumlah sudutnya 180, sehingga ini berpelurus, berarti sudut ini sudut sini sama dengan sudut A. Kasih warna merah. Kemudian diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, berarti sudut ini B, tak kasih warna kuning ya, sudut C warna kuning. Kemudian karena PQ sama dengan AR ya, PQ sama dengan AR dan PR sejajar dengan AC, maka kami menyimpulkan sudut ini BPR ya, BPR ini sama dengan sudut C, berarti BPR ini sama dengan sudut B, warna kuning, tak kasih warna kuning. Sehingga kesimpulannya adalah BPR ini karena sama-sama kuning dan ini merah, berarti BPR adalah segitiga sama kaki. Benar, jadi pernyataan yang benar. Nah, ini ada warna kuning double, berarti ini merah, berarti segitiga sama kaki. Kemudian diketahui pula PQ sama dengan AR ya, PQ sama dengan AR, kemudian PQ sama dengan AR, kemudian PR sama dengan BR ya. Nah, ini PQ sama dengan AR, kemudian PR sama dengan BR ya, atau RB, kita jumlahkan ya. PQ ditambah PR sama dengan AR ditambah RB. AR ditambah RB ini, AR ditambah RB ini kan sama dengan AB. Jadi PQ ditambah PR, PQ tambah PR adalah AB. Jadi pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 21. Bentuk soalnya adalah bilangan ganda. Berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan seperti ini. Andi mengambil suatu koin tanpa melihat. Berapakah peluang Andi mendapatkan koin yang bertuliskan kelipatan 3? Kalau kelipatan 3 itu adalah 3 ya, 6, terus 12 ya, terus 9 di sini nggak ada, terus 18 ya, 18 habis dibagi 3, 12 habis dibagi 3, 6 dan 3. Di sini 9 tidak ada. Maka ini ada 4. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Berarti peluangnya adalah 4 ya. Kelipatan 3 itu ada 4 dibagi total seluruhannya. Total seluruhannya ada 11 koin. Berarti dibagi 11. Berarti peluangnya adalah 4/11. Ya, ini jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 22. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan tabel ini. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Ini tabel pelemparan 2 dadu ya. Sekali putaran, sekali lempar ya. Dari informasi tabel di atas, tentukan 2 jawaban berikut yang benar. Yang A, banyak anggota ruang sampel berjumlah 10, ada 3.
Berarti kita hitung 6 tambah 3 kan 9, berarti salah. Berarti berjumlah 10 adalah 6 tambah 4 ya. 10, berarti kemudian 5 tambah 5 ya 10. 4 tambah 6 ya 10 ya. Gak ada lagi ya. 5 tambah 6 kan 11 ini, berarti cuma ada 1, 2, 3. Berarti yang A adalah jawaban pernyataan yang benar. Kemudian yang B, banyak anggota ruang sampel berjumlah bilangan prima ada 14. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini berjumlah bilangan prima, berarti 1 tambah 1 ini benar ya. 2 kan, di sini 2, bilangan prima. Kemudian 1 tambah 2 itu benar ya, kan karena 3. Benar, kemudian 1 tambah 3 ini 4 ya, salah berarti. Berarti yang ini 1 tambah 4, 5. Kemudian 1 tambah 6 ya 7 ya. Kemudian 2 tambah 1 kan 3, 2 tambah 2 kan salah. Kemudian 2 tambah 3 ini benar, karena 5. Kemudian 2 tambah 5, ini adalah 2 tambah 5 kan 7. Kemudian 3 tambah 2 ini 5, kemudian 3 tambah 4 ini 7, kemudian 4 tambah 1 5, kemudian 4 tambah 3 ini 7, kemudian ini 9, ini 10 ya, nggak mungkin. Kemudian 5 tambah 2 ini 7 ya, kemudian 5 tambah 6 11 ya. Yang ini kemudian 6 tambah 1 7, kemudian 8 nggak mungkin, 9, ini 10, ini 11 ya, 6 tambah 5 11 ya. Hitung ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, 15 ya. Total 15 ini yang berjumlah bilangan prima. Berarti yang B adalah pernyataan yang salah. Kemudian peluang muncul dua mata dadu berjumlah kurang dari 5. Kurang dari 5 adalah ini 1 tambah 1 ya. 2, kemudian 1 tambah 2 kan 3, 1 tambah 3 adalah 4 ya. Kemudian 1 tambah 4 kan 5, kan kurang dari 5. Berarti 1 tambah 4 ini 1,4 ini bukan ya. Berarti kemudian 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2 ya. 2 tambah 3 ini bukan ya. Kemudian 3 tambah 1. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti peluangnya adalah sama dengan 6 dibagi total semua ini adalah 6 kali 6 ya, 36. Berarti ini NS-nya adalah 6. Nah, berarti 6 dibagi 36. Kalau kita sederhanakan, 6 bagi 6 kan 1, berarti dibagi 36 dibagi 6 adalah 6. Berarti peluangnya yang Q adalah 1/6. Berarti kurang dari 5 adalah 1/6. Jadi yang C adalah pernyataan yang benar. Yang diminta ini dua jawaban, berarti yang D gak usah kita hitung. Cukup A dan C. Ini jawaban yang benar. Lanjut. Soal 23. Untuk soalnya menjodohkan. Perhatikan diagram pohon berikut. Berdasarkan data di atas, pasangkan pernyataan dengan jawaban. Peluang bilangan ganjil dan peluang bilangan kelipatan 3. Berarti kita mencari peluang bilangan ganjil dan peluang bilangan kelipatan 3. Ini artinya diagram pohon ini artinya ini 12, 13, 14, 15, ini 21, 23, 24, 25 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan ganjil itu kan kita lihat angka yang sebelah kanan nih. Ganjil yang sebelah kanan berarti ini 3, 5 berarti ini berarti 1, 3, 5 berarti ini 31 sama 35, kemudian 41, 43 sama 45, kemudian 51 sama 53. Kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Berarti peluangnya adalah 12 dibagi total semua. Total semuanya ini 1, 2, 3, 4, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 berarti 20. Berarti ini dibagi 20. Berarti 12 per 20 sama dengan disederhanakan. Sama-sama habis dibagi 4 ya. Habis dibagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. 20 dibagi 4 adalah 5. Berarti peluangnya adalah 3 per 5. Peluang bilangan ganjil adalah 3 per 5.
sepanah seperti ini 3/5. Kemudian peluang kelipatan 3 berarti kelipatan 3 berarti ini 12 ya. Kemudian 15, kemudian 21, terus 24 ya. Kemudian 31, 32, 34, 35 nggak habis dibagi 3 ya. Berarti yang berikutnya adalah ini 42 ya. Kemudian 45, kemudian 51, terus 54 ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti peluang kelipatan 3 adalah 8 dibagi 20. Sama dengan sama-sama habis dibagi 4. 8 bagi 4 adalah 2, dibagi 20 bagi 4 adalah 5. Berarti peluang bilangan kelipatan 3 adalah kita panahkan ke sini, ke 2/5. Lanjut. Soal 24. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan tabel berikut. Mata dadu ini 1/6, frekuensinya ini. Tabel di atas menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu dilakukan sebanyak 40 kali. Peluang kemunculan mata dadu selain 2 adalah, nah kita jumlahkan ini. Berarti untuk mencari nilai X kita jumlahkan, berarti 6 tambah X tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Itu hasilnya adalah 40, ini 40. Dengan 40. Nah, kemudian 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 itu setelah saya hitung totalnya 36 ditambah ini X sama dengan 40. Berarti nilai X adalah 36 ditambah berapa? Hasilnya 40. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, jadi peluang 2 ya, peluang 2 mata dadu 2 ini 4 ini. 4 dibagi 40, totalnya kan 40. Berarti 40, berarti sama dengan disederhanakan sama-sama habis dibagi 4 berarti 1/10. Ini kalau dijadikan desimal sama dengan 0,1. Jadi yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu selain 2. Selain 2 berarti peluangnya selain 2 adalah 1 dikurangi ini 0,1. 0,1 berarti sama dengan 0,9. Jadi peluang kemunculan mata dadu selain 2 adalah 0,9. Lanjut. Soal 25. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar ini. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. Ini ada 2 cewek, 3 cowok. Bila terpilih 2 anak, peluang 1 laki-laki dan 1 perempuan adalah 0,6. Benar apa salah? Bila terpilih 3 anak, peluang 1 laki-laki dan 2 perempuan adalah 0,3. Langsung saja dijawab. Misalkan ABC adalah anak laki-laki, berarti Anto, Budi, dan Cahyo misalkan. Terus D dan E adalah anak perempuan, misalkan Dinda sama Eva misalkan seperti itu. Kita buat diagram pohonnya untuk yang pernyataan yang I. Kita buat A, berarti pasangannya kan, karena ini dipilih 2 anak ya, 2 anak berarti kemungkinan kan A sama B, A sama C, atau A sama D, A sama dengan A dengan E, atau B dengan C, karena B dengan A sama aja dengan A dengan B ya. Anto dengan Budi, Budi dengan A kan sama aja kalau dipilih, gak ngaruh. Atau di sini B dengan D, terus B dengan E. Kemudian yang C dengan D dan C dengan E, kemudian dengan D cuma 1 dengan E. Nah, kemudian yang diminta adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti Anto dengan Dinda misalkan, Anto dengan Eva, atau dengan Budi dengan Dinda, atau Budi dengan Eva, atau Cahyo dengan Dinda, atau Cahyo dengan Eva. Berarti peluangnya adalah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 dibagi total semua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dibagi 10 berarti sama dengan 6/10, artinya 0,6. Berarti
Yang I adalah pernyataan yang benar. Kemudian bila terpilih 3 anak, berarti diagram pohon untuk double I. 3 anak berarti A bisa A dengan B, kemudian satu lagi dengan C, atau dengan D ya, atau dengan Eva ya, Anto, Budi dengan Eva, atau dengan Cahyo, dengan Dinda, atau dengan Eva ya. Kemudian atau dengan Anto dengan Dinda atau Eva, kan 3 anak ya. Kemudian bisa B dengan C dengan D, atau B dengan C dengan E, atau B dengan D dengan E, kemudian C dengan D cuma satu ini dengan E. Yang diminta adalah 1 laki dan 2 perempuan. Berarti 1 laki-laki dan perempuan. 1 laki-laki dan 2 perempuan ya. Berarti Anto dengan Dinda dengan Eva 1, atau Budi dengan Dinda atau Eva, ini 2 ya. Ini 1, Anto dengan Dinda Eva, atau Budi dengan Dinda dengan Eva, atau Cahyo dengan Dinda atau Eva. Berarti peluangnya adalah ada 3 ini, 1, 2, 3 ya. Berarti 3 per berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ya. Berarti sama dengan 3 per 10 itu artinya 0,3. Berarti pernyataan double I adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Soal 26. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar tutup botol berikut. Ini tutup botolnya telungkup, kalau ini tutup botolnya telentang. Bila diketahui peluang tutup botol telungkup, ini telungkup 0,24, sementara peluang tutup botol telentang, ini telentang 0,57. Maka peluang tidak telungkup dan tidak telentang adalah tidak telungkup dan tidak telentang itu bisa berdiri ya. Maka peluangnya adalah 1 dikurangin yang telungkup 0,24 dikurangi 0,57. 1 dikurangi 0,24 dikurangi 0,57 itu hasilnya adalah 0,19. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 27. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan tabel berikut ini. Jika kemunculan mata dadu 2, ini 2, adalah 1/6, tentukan 2 jawaban berikut yang benar. A sama B ini untuk mencari nilai X, C sama D ini penggelindingan dadu tersebut dilakukan sebanyak berapa kali gitu. Maka langsung saja dijawab. Kita jumlahkan dulu frekuensinya ini. Berarti 2 tambah X tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 1 ya. Sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 1 itu adalah, setelah saya hitung 15 ya. Ditambah ini tambah X. Maka peluang kemunculan mata dadu 2 adalah ini 1/6. 1 dibagi 6 sama dengan, atau bisa dicari dengan X ya, dibagi 15 tambah X ya. 15 tambah X. Kita kalikan silang. 1 kali 15 tambah X adalah 15 tambah X. Sama dengan 6 kali X adalah 6X ya. 6X. Atau kita putar ini. Berarti 6X sama dengan 15 tambah X. Maka di sini 15X dikurangin X ini. Pindah ruas kan dikurangi. Berarti 6X dikurangin X adalah 5X. Sama dengan 15 ini. Jadi nilai X-nya adalah 15 bagi 5. Ya ini 3 ya. Nah ternyata nilai X-nya adalah 3. Yakni yang A. Yang A ya. Kemudian untuk jumlahnya. Jumlah totalnya adalah ini 15 tambah X. Berarti 15 tambah 3. 15 tambah 3 adalah 18. Berarti yang C ya. Yang C. Sebanyak 18 kali. Lanjut. Soal 28. Menjodohkan. Perhatikan gambar kantong berikut yang terdiri dari 5 kelereng berwarna merah dikasih nomor 1 sampai 5. Berdasarkan data di atas, pasangkan pernyataan dengan jawaban.
peluang diambil kelereng genap dan peluang diambil kelereng ganjil. Kalau genap ini di sini cuma ada 2 ya, 2 dan 4. Berarti peluangnya adalah 2 dibagi total semuanya kan ada 5. Jadi 2/5. Jadi peluang diambilnya kelereng genap adalah dikasih panah ya, 2/5. Kemudian yang ditanya peluang ganjil. Ganjil di sini adalah 1 ya, kemudian 3 dan 5. Berarti peluangnya adalah 3 kan ada 3 ini. Total semua ada 5. Berarti peluang ganjil adalah kasih panah ke 3/5. Lanjut. Soal 29. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kursi. Ya, ada 5 kursi. Peluang pasangan suami istri yang akan selalu duduk berdampingan pada kursi di atas adalah kemungkinan cara duduknya adalah seperti ini. Artinya adalah jika suaminya duduk di kursi 1, maka istrinya di kursi 2 karena berdampingan ya. Ini dikasih lingkaran. Kalau suaminya duduk di kursi 2, kemungkinan istri kan 1 dan 3. Ini 1 dan 3. Terus kemudian kalau suaminya di kursi 3, berarti kemungkinan adalah istri di 2 atau 4 karena berdampingan 2 sama 4. Kemudian kalau suami duduk di kursi 4, kemudian kemungkinan kan istri di kursi 3 dan kursi 5. 3 dan 5. Kemudian kalau suami duduk di kursi 5, maka si istri ada di kursi 4. Jadi kemungkinan ini. Jadi peluangnya adalah, jadi yang di lingkaran ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dibagi total semua. Total semua adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 5 berarti 20 ya, 8/20 sama dengan sama-sama habis dibagi 4, berarti 8 bagi 4 adalah 2/20 dibagi 4 adalah 5. Jadi peluang pasangan suami istri yang akan selalu duduk berdampingan pada kursi di atas adalah 2/5. Lanjut. Soal 30. Putusannya adalah benar atau salah. Perhatikan diagram pohon berikut. Ini koin merah, koin kuning, koin hijau. Dari gambar di samping, tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di samping. Peluang minimal 2A adalah 3/8. Benar apa salah? Peluang minimal 1A sama dengan peluang minimal 1G. Nah, ini kalau kita tulis ya, berarti ini A ya. Kemudian atau AAG atau AGA ya, AGA atau AGG ya, AGG. Kemudian GAA ya. Kemudian GAG. Kemudian GA ya. Kemudian GGG. Seperti ini. Peluang minimal 2A, berarti 2A ini minimal 2A, berarti 3A boleh. AAG ya, terus AGA, AGG minimal 2A ya. Berarti ini GAA ya. Sini enggak ada lagi. Berarti peluangnya adalah ini 1 2 3 4, berarti 4 dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dibagi 8. Berarti ada disederhanakan adalah 1/2. Ini peluangnya adalah 4/8 untuk pernyataan yang I. Berarti ini di sini jawabannya 3/8, berarti pernyataan yang salah. Kemudian untuk yang pernyataan double I, peluang minimal 1A sama dengan peluang minimal 1G. Kita hitung sampelnya, nggak usah kita hitung peluangnya. Kita hitung ruang sampelnya. Kalau minimal 1A berarti kan AAA, AAG ya, minimal ada A-nya ya. AGG, GAA, GAG, GGA ya. Ini tidak usah karena nggak ada A-nya. Terus minimal 1G berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Harus sama, ada 7. Berarti minimal 1G adalah AG ini. AG, terus AGA, kemudian AGG, GAA, GAG, GGA, sama GGG. Ini nggak usah karena nggak ada G-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama kan?
ruang sampelnya ada 7, peluangnya berarti kan nanti 7/8 ya, sama-sama 7/8. Berarti pernyataan double E adalah pernyataan yang benar. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.